Makanya lu latihan ngomongnya. Ayo rame-rame. 1, 2, 3. Kurang panjang, kurang kencang. Yang dikubur bingung, tuh orang pakai bahasa apa? Takiye. Apa? Kacau, dah kacau. Kacau. Hatiku risau karena urusan kacau balau, sehingga aku menjadi galau. Aduh, kacau tidak? Kacau. Saudara, dia mau kritik nasab silakan, pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab silakan, perhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu. Saudara, ini nasab Pak Alwi ini, Pak Bu ya, itu bukan hanya sabitun bisyuhra wal istifadah, bukan hanya ditetapkan dengan kemasyhuran, kepopuleran yang sudah turun temurun di tengah umat. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah di Mesir sana beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika ditanya tentang nasab Pak Alwi, Syekh Ali Jum'ah menjawab bahwa nasab Pak Alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab Pak Alwi itu sudah ditetapkan secara sah melalui ijma'. Nggak ada ulama Ahlus Sunnah yang kutak-atik itu, saudara, nggak ada di seluruh dunia. Bahkan saudara, lebih dari 100 ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Pak Alwi, saudara, akurat, sah. Nggak ada ulama mengatakan tidak sah, saudara. Tapi si Imat jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Kadal kebon. Itu namanya bukan mau dialog kalau begitu, betul? Kalau dialog itu, saudara, seperti Imam Syafi'i, saudara, mengatakan, saya senang berdialog dengan orang, dan saya berharap kalau berdialog dengan orang, bukan saya berharap saya menang, tapi saya berharap lawan dialog saya berhasil menyadarkan saya tentang kebenaran dia. Subhanallah. Jadi dulu ulama-ulama kalau dialog, saudara, dia keluarkan hujah, ulama lain keluarkan hujah. Mana hujah terkuat itu yang diambil, saudara. Bukan pokoknya. Ini kan pokoknya namanya. Walaupun ulama sukunya mengakui, saya pokoknya nggak mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi sama kebo yang nggak bisa jawab, betul. Ada yang nanya saya, Habib, kenapa ini imat begini modelnya? Saya juga bingung. Saya pelajari kenapa ya, kok ada makhluk seperti ini. Saya pelajari, saya mau tahu, sudah. Selidik punya selidik, ini muridnya siapa? Oh, ternyata gurunya yang bisa ngomong sama semut. Ya pantas gurunya edan, muridnya sablang. Lu tahu yang bisa ngomong sama semut? Makoni lakoni. Lu ngomong makoni lakoni doang. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Emang di zaman-zaman kacau, sudah. Ini zaman mau bukti, betul. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar mengitar kali. Kacau tidak? Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab Pak Alwi batal, unyil. Udah kacau gak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau. Pakar ikan nila ngakut pakar ahli nasab.
Dia bilang dia ahli DNA, dia mau selidiki DNA nasab Ba'alwi. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab, bicara DNA. Oh, dia mau selidiki DNA-nya ikan nila. Udah kacau, udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut. Betul. Terus sampai pagi. Lu pikir layar tancap yang di dalam kuburan protestan lo. Kalau nggak lu pulang pada kesambat lo. Jangan malam-malam, kan kita udah kirim salam, kita baca Fatihah, lu jangan ganggu sampai pagi. Yang dalam kubur juga bingung, orang pada nggak pulang ngapain sih? Masya Allah. Lanjut. Betul. Udah gitu apa saudara? Kerennya nih nantangin debat. Saya tantang kaum Ba'alwi berdebat 3 hari 3 malam. Keren. 3 hari 3 malam. Habib Hanif ngelapor, saya punya mantu saudara, anak menantu. Abah, ini bagaimana Pak ditantangin debat Pak? Banyak orang kasih nasihat ke Hanif, udah nggak usah dilayanin, diam aja lah, ntar juga ini fitnah hilang. Saya bilang enggak. Kalau dia bikin risalah, kau bikin risalah. Kalau dia bikin kitab, kau bikin kitab. Kalau dia ngajak debat, datangi debat. Nggak ada ditantangin, nggak berdebat saudara. Iya, ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Betul. Lo mau pakai apa? Kelabang muter 5 pancer apa kelabang bunting? Masya Allah. Udah Habib Hanif, udah persiapkan diri, persiapan hujah burhan, baca mutalaah lagi, berangkat. Takbir. Orang Betawi paham ya gak sih? Gue dulu masih kecil, main gundu sama temen. Saudara, begitu main gundu kita kalah, kan kita kesel. Begitu kita kesel, kata temen yang menang, itu sakit hatinya dalam, sampai gue gede gue gak lupa. Sampai sekarang nih gue di atas mimbar gue gak lupa. Ambil itu temen saudara, udah kita kalah main gundu pakai di makanya orang Betawi kalau bilang itu udah dalam banget tuh, sakit hatinya, betul. Makanya lo latihan ngomong ayo rame-rame, 1, 2, 3. Kurang panjang, kurang kencang. Yang dikubur bingung tuh orang pakai bahasa apa. Kita nggak kalah sama Mama Gufron, dia bahasa semut, kita bahasa apa? Kacau, dah kacau. Hatiku risau karena urusan kacau balau, sehingga aku menjadi galau. Aduh, kacau tidak? Dia nantang debat saudara, didatengin dia kabur, disediain tempat dia kabur, nantang berkelahi juga dia kabur. Tapi ini gerombolan kurang ajar, ngancem lulu. Habib Rizik akan kita hadang. Seluruh laskar Nusantara harap siapkan diri, usir semua habaib, usir semua orang Yaman, usir semua Ba'alwi, sweeping mereka. Habib Alwi mau di sweeping, Beb buru-buru pulang, Beb mau di sweeping, Beb. Kacau tidak? Saya dari dulu sama FPI tukang sweeping bandar narkoba, sweeping germo, sweeping bengkong, sweeping minuman keras, sweeping maksiat. Sekarang mau di sweeping sama dia. Kacau kutil babi. Gue nggak ngomong babi, gue ngomong kutil. Lu yang ngomong babi. Saudara, enggak sampai di situ.
kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghadang Habib Rizik di mana saja. Keren banget. Mentang-mentang mereka didukung BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salop 88, iya. Dipikir kita takut sama Salop 88, ya. Baginya tadi ditanya nih Habib Hanif, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Jamaah saya datang, Habib ini bagaimana Habib? Ini udah kelewatan. Dia mau sweeping Habib, dia udah bikin pasukan berani mati. Tenang, tenang, tenang. Jangan khawatir, jangan panik. Saya mau tanya di sini. Kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Ayo jawab, kesian nggak? Kesian nggak? Nah supaya nggak kesian diapain? Matiin. Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Pasukan berani. Ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba. Di mana istidlalnya tajilma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan satu, kitab nasab, dua, kitab sejarah, tiga, tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid?
Sederhana sekali, hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad kelima Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sughra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid.